Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Itu intinya, tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, lengkap. Nah itu sistem. Nah jadi selama ini saya itu mengkritik rezim dan boleh, kan? Bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya aja, semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya pledoi saya tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber, saya host, saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya. Saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya, terserah. Mau nyanyi lagu rock, nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan, terserah kan begitu. Nah tapi begitu yang terjadi ya. Nah jadi tapi mumpung Anda kelengkapin ya, tak konfirmasi ya kepada Anda ya, biar nggak simpang siur. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Nggak cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. 9 malam lah ya setelah Isya. Di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Ya, jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda. Saya sama Bambang Tri ini sidangnya harusnya misah. Itu kenapa kok dijadikan satu? Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, nih fakta persidangan. Bambang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya, 1, 2. Bambang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga, saya yang biayai. Mas Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah, nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi, gitu kan? Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem? Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng 10 hari satu kamar gak ngomong. Apa gak berat gitu ya? Oke, apalagi mau ditanyakan? Fokus pledoi ya, pledoi. Pledoi apa? Sudah ya, pledoi yang tadi itulah Anda dengarkan full tadi kan. Ya saya mohon doa teman-teman ya. Saya ini cinta tanah air ya. Saya nggak pernah merugikan siapapun. Mengkritikan biasa kan. Sekarang juga kritikan di mana-mana. Doakan mudah-mudahan hakimnya adil, jernih, beriman. Saya katakan tadi jangan 10 tahun, 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah yang dirindukan keluarganya, bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya. Dan tidak bersalah. Begitu ya? Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, dari video tadi itu yang saya tangkap ya, apa yang ingin disampaikan oleh Sugi Nur itu sebenarnya ada 2 poin ya. Yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur itu adalah bentuk kritik terhadap pemerintah
Itu yang dia sampaikan. Jadi dia tidak menyerang Presiden Jokowi secara personal, tetapi dia memberikan atau melakukan kritik terhadap rezim atau pemerintah atau penguasa saat ini. Itulah yang ingin dia sampaikan. Nah, oleh karenanya kenapa sampai hari ini si Sugiknur itu tidak merasa bersalah, guys, gitu. Bahkan dengan PD-nya dia mengatakan, saya jangan ditahan, kan kayak gitu. Jangankan 10 tahun, 10 bulan atau bahkan 1 detik pun, katanya dia, jangan sampai kemudian saya itu ditahan karena saya tidak bersalah. Nah, inilah yang saya bilang bahwa si Sugiknur itu sebenarnya memang kalau saya boleh pinjam bahasanya si Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ini kan kelompoknya si mereka ini. Bahwa si Sugiknur ini adalah orang yang memang dungu ya. Gitu. Kenapa saya bilang dungu? Dia tidak bisa membedakan antara kritik dan hoax, antara kritik dan fitnah. Dia tidak bisa membedakan itu, guys. Kenapa sampai hari ini dia masih kekeh beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk kritik. Padahal kan jelas fakta yang kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh dua orang ini ya kan, baik itu Bambang Tri dan Sugiknur, adalah tindakan yang keji, fitnah terhadap Presiden Jokowi. Kan jelas dia mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Indonesia jangan sampai dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Selama ini rakyat Indonesia dibohongi oleh presiden yang berijazah palsu. Nah, narasi-narasi inilah yang mereka sampaikan pada waktu itu. Sehingga saya pikir yaitu tadi si Sugiknur dan Bambang Tri ini orang yang dungu ya, yang goblok, yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana fitnah gitu. Karena jelas bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah fitnah, bukan kritik, guys. Kemudian yang kedua, guys, Sugiknur mengatakan dalam video tadi, kenapa saya juga harus diseret ke persoalan hukum, sementara saya ini kan cuman posisinya sebagai host, sebagai YouTuber yang mengundang narasumber, sehingga semestinya katanya si Sugiknur, apapun kontennya yang disampaikan oleh narasumber itu menjadi tanggung jawab narasumber, bukan si host atau bukan YouTuber. Dalam hal ini adalah Sugiknur. Itulah yang ingin dia sampaikan, guys. Ini lagi-lagi menurut saya logika yang dungu, goblok dan tolol bahkan. Kenapa? Karena gini, sudah tahu ya bahwa konten atau muatan yang disampaikan itu tidak berdasar, tidak mempunyai referensi yang jelas, dan bahkan fitnah, tetapi kemudian si Sugiknur sebagai YouTuber, sebagai konten kreator, tetap memberikan fasilitas terhadap orang ini dan kemudian menyebarluaskan melalui channel dia. Sementara informasi yang disebarluaskan itu adalah informasi-informasi yang sifatnya itu fitnah, hoax, dan seterusnya. Oleh karenanya dia juga harus dan memang wajib dia juga dijerat oleh hukum. Jadi logika Sugiknur, kalau dia mengatakan bahwa seharusnya dia tidak dapat dijerat hukum karena dia cuman sebagai host atau sebagai YouTuber, itu keliru, guys. Jadi guys, pelajaran buat kita semua adalah jangan sampai kemudian kita mengundang narasumber ya, ini sebagai konten kreator, jangan sampai kemudian kita mengundang orang yang tidak jelas, yang tidak mempunyai referensi yang jelas, apalagi muatan atau konten yang dia sampaikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga guys, kalau itu menjadi persoalan hukum, maka bukan hanya si narasumber yang dapat dijerat hukum, melainkan juga si konten kreator tadi itu. Dan inilah yang dialami oleh si Sugiknur. Dan untuk Sugiknur, berhentilah Anda untuk berpikir bahwa apa yang Anda alami itu adalah kriminalisasi, bukan, tetapi itu murni karena Anda telah melakukan tindak pidana atau kriminal, sehingga itulah yang harus Anda dapatkan hari ini.